Itu memang tarbiyahnya mutakalimin macam itu. Beda dengan tarbiyahnya sufia, kita diberi banyak, kita disuruh puasa, kita disuruh ini. Tarbiyah mutakalimin tak macam itu. Anda berdebat. Pertama debat, marah. 2 kali, marah. 4 kali, marah. 5 kali dia akan tenang, biasa. Lebih tenang, 6 kali lebih tenang, 7 kali lebih tenang, 10 kali. Akhirnya jiwanya akan tenang. Betul apa tidak? Karena itu mutakalimin mempunyai thariqah di dalam tarbiyah. Yang mana inti dari tarbiyah mutakalimin akan menjadi la tuzalziluhu syubhul mubtilin. Bal satu zalzil anta al mubtilin. Satu zalzil anta. Ada oke-nya, ada tak-nya. Kadang-kala orang yang belajar mantik ilmu kalam awal-awalnya akan macam dia paling hebat satu dunia. Semua orang akan debat dengan dia. Mungkin hatamaknya pun akan debat dengan dia. Kenapa? Tidak masalah. Tong yang ciri padi, beri saya dalilnya. Nah, masa pun perlu dalil. Lama-lama saya yakin. Lama-lama saya yakin. Itulah makna tarbiyatul mutakalimin, tarbiyatul jadal. Terus dia apa jadal itu macam mana? Wanita dikepang. Wanita kalau rambutnya panjang, rambutnya macam dia apa? Macam Angelina Jolie, Lara Croft. Rambutnya macam apa? Kalau orang Indonesia cakapnya dikepang. Jadal itu dari kata-kata mengkepang rambut. Jiwa Anda akan terus dilipat sampai jiwa Anda ini fleksibel. Tapi awal-awal Anda akan marah. Anda akan marah. Lama-lama Anda akan menjadi confidence. Tapi yang melebihi batas boleh menjadi kibir. Karena itu banyak sekali turuq sufiyah, bukan banyak, ada turuq sufiyah tidak mengizinkan para muridnya mendalami ilmu kalam. Bukan mempelajari, tapi mendalami. At-ta'ammuq fi ilmi kalam. Katsir minhum ya. Katsir minhum la yuhibbuna at-ta'ammuq fi ilmi kalam. Ada beberapa orang tak suka ilmu kalam, Amsal Wahabi, tapi bukan ini maksudnya. Maksudnya tidak ingin akidah mereka terekspos. Karena itu dibilang akal tak ini. Tapi di turuq sufiyah karena mereka takut muridnya boleh offset, boleh melebihi batas. Itu saja sebenarnya. Oke, itulah faedah yang pertama, bahwasanya akidah ilmu kalam itu boleh menjadikan al-aqaid ad-diniyah mutqanatan la tuzalziluhu syubhul mubtilin. Faedah yang pertama dari ilmu kalam adalah menjadikan akidah kita kuat, yang tidak bisa setelah kuat itu tidak boleh digoyahkan. Yang kedua, ilmu kalam mempunyai faedah di dalam perkara dunia. Perkara dunia. Wa huwa intidhamu amril ma'ash. Ketika kita belajar ilmu kalam dan ilmu kalam ini tersebar, kota yang banyak tersebar ilmu kalam di situ, hidupnya teratur, hidupnya bukan tenang, tersistem. Tak ada yang. Karena kenapa? Ketika ada ilmu kalam ini tersebar, otomatis aqaid Islamiyah ini kuat. Karena tidak akan mungkin ilmu kalam itu tersebar kecuali akidah Islamiyah sudah kuat. Ketika aqaid Islamiyah ini kuat, otomatis orang akan menerima hukum-hukum syariat. Mereka ada semacam qanaah nafsiyah. Apa qanaah itu? Meyakini, yakin dalam dirinya bahwasanya hukum syariah adalah afdalul hukum. Afdalul hukum. Setelah mereka meyakini hukum syariat adalah hukum yang paling oke, mereka akan melakukannya bukan karena diperintah oleh
presiden atau raja atau perdana menteri, akan tetapi karena mereka menyadari dari diri mereka sendiri bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Setelah mereka mengetahui akidah yang benar dan tersebarnya ilmu, setelah mereka menggunakan hukum syariah, disitulah akan terjadi intidor. Apa intidor itu? Bahasa lainnya tersusun, rapi, apa teman-teman? Sistem. So kita tengok di Malaysia ada sistem. Islam juga punya sistem. Mutakalim akan menjadikan dalam diri kita bahwasanya sistem Islam lebih baik daripada sistem-sistem yang lain. Yang mana sistem Islam akan membawakan kepada diri kita harmoni. Maknanya, selain sistem Islam yang mengaku boleh membawa harmoni dalam kehidupan manusia, itu dusta. Ada sistem kapitalisme, ada sistem komunisme. Semua itu sistem. Dan mereka mengklaim sistem inilah yang paling baik. Kita sebagai mutakalim harus meyakini, selain kita meyakini, kita membuktikan bahwasanya sistem Islam adalah sistem yang paling baik. Dengan sistem itu, kita boleh menjadikan kehidupan kita itu oke. Kehidupan kita itu oke, dan itu tidak akan mungkin. Ya, ikhwan, tidak akan mungkin kecuali dengan ilmu kalam ini. Dengan ilmu kalam ini, ilmu tasawuf wallahu a'lam tidak akan boleh buat macam itu. Ilmu fikih al-mujarrad tidak akan boleh buat macam itu. Ilmu nahwu tak akan boleh buat macam itu. Tapi ilmu kalam lah, wallahu a'lam, itu qanaah nafsiyah dari diri saya. Islam tidak akan bangkit lagi seperti semula kecuali ilmu kalam ini tersebar. Tanpa tersebarnya ilmu kalam, tak akan ada majelis-majelis yang ada sekarang. Oh, banyak majelis, satu saja, fitnah satu saja akan habis semua. Akan habis semua. Sudah terjadi di negara-negara yang saya kunjungi. Dan tidak ada sistem bohong, tidak akan ada sistem yang bisa menjaga persatuan sebuah negara kecuali sistem ahli sunnah wal jamaah. Tidak akan ada. Tidak akan ada sebuah sistem yang boleh menjaga persatuan orang-orang Islam di Malaysia, di Indonesia, dimanapun, kecuali sistem ahli sunnah wal jamaah. Bukan sistem Wahabi, wala sistem Syiah, wala sistem apapun, tidak akan mungkin. Karena kenapa? Kita mempunyai mabda yang sangat yang sangat berharga di dalam ahli sunnah itu. Kita tidak mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Selama itu di dalam masail furu'iyah. Di dalam masail usuliyah pun kita cakap muqtadi. Kita cakap kafir. Oh, Allah itu lahu jisim. Salah, muqtadi. Kafir? Tak. Orang muqtadi hukumnya kita ajak dia berdiskusi. Bukan kita ajak begitu. Tapi selain ahli sunnah wal jamaah, khilaf sedikit saja. Kafir, musyrik apa? Halal bedanya. Macam mana sistem seperti ini boleh menjaga persatuan di antara masyarakat? Tak mungkin ada. Dan kita sudah tahu macam mana jika sistem selain ahli sunnah ada di sebuah negara. Kita tengok di Timur Tengah, apa jadi? Sampai sekarang Suriah tak selesai. Yang lain-lainnya sudah mulai. Kenapa? Lihat sistem ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak ada yang namanya toleransi. Di ahli sunnah wal jamaah sangat ada mabda toleransi. Kita tidak boleh menyakiti orang yang berlawanan pendapat dengan kita. Kita ajak diskusi, oke, sakiti tak? Macam mana? Ibn Taimiyah di penjara
bukan karena dia mujasimah, bukan karena itu, tapi karena dia orang tukang gaduh. Dia orang tukang gaduh. Diajak debat, kalah, tetap cakap. Diajak debat lagi, tak datang. Tapi di mimbar terus bising. Anda ini bukan orang ahli ilmu, tapi Anda ini boleh jadi tukang bising. Kalau ada orang tukang bising di Malaysia macam mana? Dia apa tangkap? Tangkap masuk penjara agar dia berakal sikit. Jangan buat gaduh. Jangan buat gaduh. Anda ada diskusi, Anda bersama. Kita sediakan tempat yang muhtaram, tempat yang terhormat, hadir thalabatul ilm, hadir semua, kita berdiskusi. Tapi Anda diajak berdiskusi tak mau, tapi terus apa? Bising. Anda tak ada ilmu, Anda tak bikin gaduh. Kalau Anda bikin gaduh, urusannya bukan dengan saya, urusannya dengan polis. Dengan saya urusannya ilmu, dengan polis urusannya gaduh-gaduh. Itulah usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada ta'assub sama sekali. Kalau sistem semacam ini hilang dari masyarakat, habis kita punya tamadun. Kita punya tamadun, dan itulah yang dikatakan Syekh Said ketika beliau datang 2 tahun yang lalu ke Malaysia. Kita sudah tahu bagaimana kalau selain ahli sunnah wal jamaah memegang kendali sebuah negara, habis masyarakatnya saling mengkafir-kafirkan, masyarakatnya saling membid'ah-bid'ahkan. Tapi kalau ahli sunnah yang pegang, ini pendapat, kita harus menghormatinya. Bukankah ini yang kita cari di dalam dunia? Ketenangan dan toleransi. Dan itu hanya ada di akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu tidak akan mungkin tersebar kecuali kita benar-benar mempelajari ilmu kalam dan menyebarkan ilmu kalam. Dan ini adalah qanaah nafsiyah saya, bahwasanya Islam tidak akan bangkit kecuali dengan tersebarnya ilmu ini sedemikian rupa, seperti tersebarnya ilmu ini ketika zaman-zaman dahulu. Wallahu a'lam. Karenanya pakai tekan-tekan macam ini. Kenapa saya sedikit confused? Kenapa semua diam? Diam itu ada 2 kemungkinan, faham dan tak faham. Faham karena itu diam, semua paham karena itu diam, atau semua tak paham karena itu diam. Saya tak tahu yang mana. Yang mana tak paham? Semua jangan cerah, insyaallah. Insyaallah. Ujian Nabi sejuk mana? Karena ilmu ini dia ini ilmu khusus, karena itu namanya ilmu kalam. Namanya apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam ini dia tidak akan boleh dipahami kecuali kasratul kalam. Banyak kalam. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih tak payah banyak kalam. Banyak baca saja boleh. Suruh baca-baca saja. Ilmu kalam, kalau Anda banyak baca, tak boleh jadi alim ilmu kalam. Harus banyak diskusi. Karena itu namanya ilmu kalam. Ilmu lugha tak boleh Anda menjadi lughawi tanpa banyak bicara. Ilmu fikih boleh menjadi faqih tanpa banyak bicara. Tapi Anda tidak akan menjadi mutakalim kecuali dengan banyak bicara. Itulah di antara kenapa namanya ilmu kalam. Faedah yang ketiga dari ilmu kalam adalah an-najah fil akhirah. Selamat di akhirat. Maknanya orang yang mempelajari ilmu kalam dan mengetahui akidah-akidah yang benar, insya Allah dia akan selamat di akhirat. Wa fadluhu. Yang keempat adalah apa keutamaan ilmu kalam? Apa keutamaan ilmu kalam? Jelas tak ada. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang paling afdol. Ilmu yang paling afdol. Dibilang
a'lal ulum. Apa? A'lal ulum. Al-Imam Sa'duddin Iftazani boleh mendiskusikan ini bahwasanya a'lal ulum bukan ilmu kalam tapi ilmu falsafah. Tapi wallahu a'lam, menurut pendapat terkuat ahli sunnah wal jamaah, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu kalam, karena yabhath anillah subhanahu wa ta'ala. Selama maudu'nya itu Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Imam Ghazali berbeza lagi urusannya. Imam Ghazali di dalam kitabnya yang lain, namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad, mengatakan ilmu fikih lebih umum, walaupun ilmu kalam lebih penting. Katanya kalau ada satu orang boleh belajar ilmu fikih dan kalam, tapi dia tak punya masa, ya fikih ya kalam ada boleh, tapi ya tak boleh jadi expert, hanya menjadi orang biasa-biasa saja. Subhanallah, orang itu kadang ada orang suka nahwu, ada orang suka fikih. Saya punya kawan tak suka lihat marfu wal mansub, tak suka dia. Kalau baca semuanya disukun kol Z macam itu. Z drop amr. Akhirnya masih suka orang. Karena dia tak suka. Nah, ada orang macam itu. Ada orang ketika melihat faraid pening marahnya. Lihat angka-angka itu tak suka. Ada orang macam itu. Ada orang suka fikih. Oh, banyak orang tak suka fikih. Saya punya kawan dari Turki, tak suka fikih dia. Katanya fikih ini terlalu luas. Terlalu luas. Saya belum pernah tengok ada orang buat daurah fikih. Sangat susah. Daurah fikih. Kalau ada pun daurah, baca saja. Daurah ilmu kalam banyak. Saya sering buat daurah Mukhtasar Syarhil Kharidah. 7 kali 8 kali selesai. Karena kenapa? Ilmu kalam ini masailnya sikit, tapi dalam. Fikih masailnya meluas, dalam pula. Karena itu banyak orang tak suka, terlalu banyak. Saya belajar Majmu' Hawas ini, Syarhul Aqaid Nasafiyah dengan saya Said Khoda 6 bulan saja. 6 bulan, 1 minggu 1 kali. Boleh hatam berapa? 6 bulan. Saya belajar Minhajul Thalibin dengan salah seorang mufti tarim 3 tahun, 1 minggu 7 kali. 1 minggu 7 kali. Ini benar. 3 tahun baru hatam. Saya bilang, kalau saya buat macam itu di ilmu kalam, 3 tahun saya boleh hatam semua. Nah, saya boleh hatam semua. Orang tak akan punya waktu untuk belajar fikih. Akhirnya, Habib, saya suka fikih dan kalam. Dua-duanya saya oke. Tapi saya tak punya masa untuk dua-duanya. Saya harus belajar yang mana? Belajar fikih atau belajar kalam? Imam Ghazali cakap belajar fikih, jangan belajar kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam ini hanya untuk orang yang sakit saja. Yang akidahnya sakit, kita beri dia ilmu, itu pun dosisnya harus sesuai. Dosisnya cuma 250 mg, kita beri 1000 mg, boleh jadi murtad dia nanti. Bukan punya syubhat lagi, boleh jadi dia murtad. Maknanya ilmu kalam ini macam ubat, macam ubat. Berbeza dengan fikih. Fikih ini bila-bila tetap diperlukan. Ilmu kalam hanya diperlukan untuk orang yang sakit. Mana yang lebih banyak? Orang sakit atau orang sehat? Orang sehat. Fikih sakit sehat pun tetap diperlukan. Itu di zamannya Imam Ghazali. Karena pada zaman itu
tak ada liberal, tak ada pluralisme, tak ada LGBT, tak ada macam-macam. Dan mutakalim dan fikih banyak. Sekarang coba tengok, sebutkan saya 3 saja mutakalim di Malaysia. Susah. Tapi saya tanya, sebutkan saya 5 fuqaha. Anda sebutkan fulan, mufti ini. Fuqaha banyak. Akan tetapi mutakalim sedikit. Mutakalim sedikit. Karena itu ibarat di dalam Iqtisad fil I'tiqad ditaklid, dikomentari, ini pada zamannya Imam Ghazali. Ini pada zamannya Imam Ghazali. Pada zaman sekarang wallahu a'lam ilmu kalam lebih aham. Tapi macam itu, ilmu kalam ini kena sedikit berasap memang. Kena sedikit berasap. Tak macam fikih. Ini adalah pendapat Imam Ghazali di dalam mana yang lebih afdol, ilmu kalam atau ilmu fikih. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu fikih karena faedahnya lebih umum ke semua manusia, maka dia lebih afdol daripada ilmu kalam. Yang mana ilmu kalam itu adalah ilmu yang hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit. Problemnya sekarang yang sakit lebih banyak daripada yang ada apa maksud itu? Ya betul, liberal, sekuler. Lebih banyak lagi sedikit. Lebih ramai. Yang sakit lebih banyak daripada yang ramai. Tidak akan ada ilmu yang boleh mengcounter mereka, tak akan ada, kecuali ilmu kalam. Sufi ada dekat dengan liberal, tak akan boleh. Faqih tak akan. Paling ini haram, oke ini haram. Saya tak buat haram, kenapa? Berbeza dengan mutakalim. Orang lugawi, liberal, wazn apa? Liberal, wazn apa? Tapi mutakalim berbeza. Oke, Anda mustahil, saya mustahil. Apa dari Anda? Apa? Dia akan confidence. Karena itu tidak akan bisa Islam itu bangkit kecuali ilmu ini tersebar pula. Dan subhanallah, jazakallah Dr. Anton dengan menyediakan tempat isi ini untuk memulai. Ikhwan, takyah kita, ini pendapat saya, takyah kita benar-benar bisa, kita akan berusaha untuk mendalami ilmu kalam. Tapi ketika orang lain melihat usaha kita, mereka akan terdorong, isi buat macam itu, kita juga harus buat juga. Katanya Wasil bin Aqbal al-Mu'tazili, irfa' alam al-haq yatba'ka ahlul. Angkat bendera ahli sunnah wal jamaah. Orang yang meyakini akidah ahli sunnah wal jamaah akan mengikuti Anda. Kita tunjukkan kepada mereka bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana juhud kita di dalam menolong akidah ini. Yatba'ka ahlul. Orang-orang pasti juga akan ikut untuk menolong. Jazakallah khair Dr. Anwar sudah memulai apa? Perjuangan ini. Dulu saya mengajar di bilik, di rumah, tak ada di surau mengajar ilmu kalam, tak ada. Jazakallah khair. Oke, itu adalah fadlul ilmi tauhid. Fadlul ilmi tauhid, bahwasanya ilmu tauhid itu huwa afdhalul ulum ala itlaq. Karena selain ilmu tauhid yahtaju ila ilmi tauhid. Karena ilmu tauhid adalah aslul ulum wa ghairuhu farqun lahu. Dan begitu pula itu adalah nisbah ilmu tauhid ke selain ilmu tauhid. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Sekarang kita sampai ke wadi' ilmu kalam. Wadi' ilmu kalam seperti yang Anda ketahui adalah siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan dua, Abdul Hasan Al-Asy'ari wa Abdul Mansur Al-Maturidi. Banyak sekali sekarang ini serangan ke Abdul Hasan Al-Asy'ari. Banyak sekali serangan, dibilang Imam Abu Hasan ini tak punya syekh. Benar.
Imam Abu Hasan nasab keilmuannya ke Mu'tazilah, sanadnya ke Mu'tazilah. Sejak kapan ilmu kalam itu perlu sanad? Hadis perlu sanad, ilmu kalam tak perlu sanad. Yang penting apa yang Anda pikirkan sesuai dengan akidah, selesai. Padahal kalau Imam Abu Hasan tunjukkan sanadnya Ali jiddan. Imam Abu Hasan ini ma'ruf, dia dulu lahir pada tahun 260 Hijriah. Dan sekarang semua mazhab ahli sunnah wal jamaah dinisbatkan ke beliau. Dibilang apa? Asy'ari Maturidi, atau dibilang Asy'ariyah, dibilang Asy'ariyah. Banyak sekali saya tengok, subhanallah, orang-orang tak paham. Ada beberapa orang Mujassimah cakap pada saya, kalau memang ada Asy'ari, sahabat apa? Sahabat apa? Imam Abu Hasan lahir tahun 260. Maknanya 260 tahun itu semua sahabat sesat semua. Mulai dari Abu Hasan baru Anda tak paham bahwasanya nisbahnya ahli sunnah ke Asy'ari bukan nisbatul ikhtira. Bukan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, beliau yang menciptakan ahli sunnah wal jamaah, bukan itu maknanya. Tapi adalah nisbatul basat wa difa. Nisbatul basat wa difa. Imam Abu Hasan, beliaulah yang membentangkan akidah ahli sunnah, bukan beliau yang menciptakan akidah ahli sunnah. Sebelum Imam Abu Hasan al-Asy'ari sudah ada ahli sunnah, tapi namanya bukan Asy'ari, namanya Musabbitah. Namanya apa? Musabbitah. Dinamakan Musabbitah, yang menamai itu adalah Mu'tazilah. Karena mereka mengisbatkan apa yang dinafikan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifatul ma'ani, menafikan semua. Oleh ahli sunnah diisbatkan. Karena mereka mengisbatkan apa yang dinafikan, dinamakan Musabbitah. Dan banyak sebelum Imam Abu Hasan al-Asy'ari, waria-waria ahli sunnah ini diantaranya Al-Qalanisi, Abdullah bin Ulab, Abdullah bin Sa'id bin Ulab, Harith al-Muhasibi. Semuanya adalah ulama-ulama ahli sunnah. Imam Abu Hasan hanya membentangkan akidah yang ada, dan Imam Abu Hasan yudafi, membela akidah. Itu disebut mensistemisasikan. Boleh, mensistematisasikan. Susah sangat. Menyusun. Membentangkan, mensistemisasikan. Oh, Habib, Imam Abu Hasan itu dulu Mu'tazilah. Oke, kenapa? Bahkan beliau dulu Mu'tazilah dan beliau kembali ke ahli sunnah, menandakan bahwasanya beliau ke ahli sunnah bukan karena beliau tumbuh di ahli sunnah. Loh, Anda masuk Islam, apakah karena percaya Islam itu benar? Tidak. Kita ini Islam karena memang kita lahir di keluarga di Islam. Coba kita tidak Islam, apakah ada kemungkinan kita akan masuk Islam? Belum tentu. Kita boleh jadi seperti ini karena rahmat Allah. Kita dilahirkan dalam keluarga yang Muslim. Coba kita lahir di Jepang, di Jepun. Apa agama kita? Untuk Apa agama Anda kalau lahir di Jepun saat ini? Oh, akhirnya ada macam-macam ini. Boleh jadi agama-agama tak jelas. Tapi Abu Hasan al-Asy'ari masuk ahli sunnah bukan karena beliau tumbuh di ahli sunnah. Anda kalau pikir ya, Imam Abu Hasan ini tumbuh
ibunya Abul Hasan menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Akhirnya Abul Hasan ini dirawat oleh Abu Ali Al-Jubai, yang mana dua Abu Hashim sama Abu Ali ini macam apa ya? Macam elit imam Mu'tazilah. Abul Hasan ini tumbuh di rumahnya Abu Ali. Karena ibunya Abul Hasan menikah dengan Abu Ali Al-Jubai. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Imam Abul Hasan ini 40 tahun dalam Mu'tazilah. Yang benar bukan itu. Yang benar Mu'tazilah sampai umur 40 tahun. Karena beliau lahir tahun 260. Umurnya 40 tahun berapa? 300 kan? Beliau meninggal tahun 324. Jadi beliau ahli sunnah 24 tahun. Yudafi ahli sunnah berapa? 24 tahun. Mulai awal tahun 300, mulai awal abad ketiga, beliau mulai Yudafi ahli sunnah. Bayangkan, setelah umur 40 tahun mengajar akidah Mu'tazilah, bahkan dibilang yusharu ilaihi bil banan, menjadi imam Mu'tazilah. Menjadi imam Mu'tazilah kan, tapi Imam Asy'ari ini rajulun shadiq. Dia menjadi Mu'tazilah bukan karena apa, tapi karena dia berpikir, dia terus ingin ingin tahu ada sesuatu yang tak oke di Mu'tazilah. Lama kelamaan hal itu semakin besar. Dibilang aku mulai share. Hari ini masalah oke. Esok baca lagi bertemu satu masalah. Lama kelamaan masalah yang ada syubhat semakin banyak. Sampai hal itu menjadikan Imam Abul Hasan tak keluar dari rumahnya 15 hari. Ketika 15 hari, orang-orang cari, mana ini? Biasanya kan beliau punya halaqah, punya kelas. Kelasnya orang-orang datang, beliau tak datang. Semua kan tanya, cakap di WhatsApp mana? Facebook mana? Orang-orang mana ini? Tak ada yang tahu. Ketika semua orang sudah gaduh, sudah bising, mana Abul Hasan, semua. Setelah 15 hari keluar, dan beliau cakap di masjid, ayuhan nas man arafani faqad arafani, yang tahu aku maka sudah tahu, man lam ya'rifni, yang tak tahu aku maka aku adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dulu aku bermadhab Mu'tazilah, dan aku tahu sekarang itu salah, dan mulai sekarang aku sudah keluar dari madhab Mu'tazilah. Macam aku melepaskan jubah, dulu pakai jubah macam saya macam ini, pakai jubah, kemudian aku keluar dari Mu'tazilah macam aku melepas jubahku, sudah. Jadi dia macam ini akidah Mu'tazilah, sudah aku tak pakai lagi. Setelah itu dan aku menulis apa akidah yang aku yakini sekarang di buku ini. Kemudian buku itu dibagi-bagi ke orang. Sejak saat itu Imam Abul Hasan beliau mulai Yudafi an-madhabi ahli sunnah. Yudafi an-madhabi ahli sunnah. Dimanapun ada, beliau ini kalau sekarang dibilang cari gaduh. Kalau sekarang dibilang apa? Cari gaduh. Jadi di mana Abul Jubai? Dia datang paling depan. Abu Ali mulai mulai mengajar, dia tanya, kalau macam ini macam mana? Terus setiap halaqah dia datang bikin gaduh. Terus macam itu sampai akhirnya benar. Pasang Abul Hasan tak boleh masuk. Security kalau ada Abul Hasan, halo. Macam itu benar macam itu. Karena ketika itu Mu'tazilah ini berkuasa. Jadi dia boleh kalau ya kalau security, kalau ada orang namanya Abul Hasan,
nak datang majelis saya, mukanya macam apa? Nih macam ini. Pakai foto dan ini macam ini. Kalau ada orang macam ini, jangan boleh masuk majelis saya. Oke. Hanya belasan tak tak mau kalah. Dia suruh budak-budak perempuan. Oke. Ada majelis pulang dulu ya. Kalau dia cakap ini, bilang. Kalau macam ini macam mana? Kalau dia jawab ini, jawab lagi ini. Diajari si budak perempuan ini. Oh, oke. Perempuan ini kalau copy paste sangat pandai. Sangat pandai. Maaf. Biasanya emang macam itu. Datang. Mulai Syekh Mu'tazilah ini menjelaskan. Perempuan kalau macam ini macam mana? Dijawab benar. Prediksinya Imam Al-Asy'ari benar. Oh, dijawab. Kalau macam ini macam mana? Terus hanya aja tanya jawab antara budak perempuan ini dan Syekhul Mu'tazilah. Hanya, wallahi, saya macam bau-bau kalam Asy'ari ini. Ini bukan kalam Anta, ini adalah kalamnya Asy'ari. Terus macam itu, lihat. Mu'tazilah, Anda pikirkan, dulu Mu'tazilah menguasai khilafah. Anda ketika cakap khilafah, itu menandakan orang ini menguasai jazirah Arab semuanya. Ketika Anda mengatakan jazirah Arab, 37 negara. Macam-macam. Saudi salah satunya. Irak, Suriah, Palestina, semuanya digabung, jadilah Jazirah Arab. Mu'tazilah menguasai semuanya, hampir semua kodinya itu, menteri-menterinya semua dari Mu'tazilah. Dalam masa 300 tahun habis Mu'tazilah. Habis. Sekarang tidak ada satupun Mu'tazilah kecuali cuma mengklaim saja. Kalau Anda tanya apa mazhab Mu'tazilah, tak akan tahu. Dari orang yang menguasai, dari mazhab yang menguasai khilafah sampai habis. Kenapa? Karena ada terus attack dari Nawawi, dari Asy'ari terus. Asy'ari meninggal tak selesai serangannya. Anak-anak muridnya juga Abdul Hasan Al-Badi, Fulan, terus anak muridnya meninggal, bagi lagi terus macam itu, sampai Imam Abdul Hasan pernah nak datang ke tempatnya salah seorang menteri dari Mu'tazilah. Sudah berangkat, kenapa saya nak ke rumahnya Fulan Mu'tazili? Kenapa? Saya nak buat gaduh dengan dia. Saya nak buat gaduh dengan siapa? Al-Mu'tazili ini. Murid-muridnya komplain. Abdul Hasan, mereka orang ini Mu'tazilah. Mereka orangnya apa? Mu'tazilah. Kenapa? Bukankah kita disuruh untuk menjauhi Mu'tazilah? Kenapa Anda nak datang ke tempat dia, nak berdebat dengan dia? Subhanallah, Imam Asy'ari menjawab dengan sebuah kalimat yang ditulis dengan emas. Katanya dia bilang, hum ahlul ri'asah wa sultan. Mereka itu punya power, mereka punya kursi. Khilafah dengan mereka, khalifah di belakang mereka. Kalau saya tak datang kepada mereka, mereka tak akan datang kepada saya. Kalau saya tak datang atau mereka tak datang, macam mana orang boleh tahu atau mereka boleh tahu Ahlus Sunnah ini punya pembela? Ahlus Sunnah ini punya pembela. Dengan itulah karena Imam Abdul Hasan ini setiap hari berdebat, kemana-mana berdebat, dan dibentangkan mazhab Ahli Sunnah sampai juhud itu, usaha itu membuahkan hasil. Semua Ahli Sunnah wal Jamaah sekarang dinisbatkan ke Imam Asy'ari. Dan ada satu orang lagi dibilang Mawara'an Nahar. Mawara'an Nahar ini namanya Nahar Jehum. Biasanya Mawara'an Nahar ini untuk Hanafiyah, orang-orang AAJ, orang-orang AAJ. Kita yang termasuk Mawara'an Nahar. Mawara'an Nahar.
Yani amamun nahr itu al-Arab. Itu al-Arab. Biasanya dibilang ada ulama di daerah Turki, Dagestan, Rusia itu semuanya jangan merayakan mawar nahr. Untuk sitah semuanya mawar nahr. Semuanya mawar nahr. Ada satu orang yang lebih tua daripada satu zaman dengan Imam Abdul Hasan, namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Tidak pernah bertemu dengan Abdul Hasan, tapi semua pendapatnya sama. Dahsyat. Tidak pernah bertemu dengan Abdul Hasan, tapi semua pendapatnya sama. Cuma dia mengambil dari Fiqhul Akbar di Abi Hanifah. Karena itu mazhab Hanafi biasanya Maturidi, Syafi'i, Maliki, wa fudola'il Hanafilah. Dibilang apa? Fudola'il Hanafilah. Orang-orang yang terhormat dari mazhab Hambali, yang tak terhormat dibilang, kalau yang bukan fudola dibilang ru'ah. Ru'ah ini penggembala kafir dari mazhab Hambali. Itu min ru'a'il Hanafilah. Amma fudola'il Hanafilah seperti Ibnu Jauzi. Siapa lagi itu namanya? Banyak dari min fudola'il Hanafilah. Antaranya Ibnu Jauzi. Mereka semuanya bermadzhab Asy'ari. Dan akhirnya para ulama melihat apa pendapatnya Abu Mansur dan melihat apa pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan mengatakan bahwasanya pendapat mereka tidak ada yang keluar dari satu usul. Semua usulnya sama. Hanya beberapa furu' yang berbeza dan semuanya sudah ditulis di dalam kitab ini. Al-Asy'ariyah, Masailul Ikhtilaf bin Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Masail yang berkhilaf antara Asy'ari dan Maturidi. Dan Syekh Sa'id yurjid semua khilaf ini laisa khilafan fil asal wa innama khilafan fil lafaz. Khilafan saja. Khilafan fil lafaz faqat la aktar wala la aktar wala akbar. Banyak sekali hadis-hadis bahwasanya di dalam beberapa hadis dikatakan Abdul Hasan Al-Asy'ari ini di antara anak cucunya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika Abu Musa ini dari Yaman, beliau dari Yaman. Ketika datang ke Rasulullah SAW, delegasi dari Yaman, Rasul cakap apa? Atakum ahlul Yaman, hum araku afidatan wa aliyan quluban. Apa namanya? Al-hikmah Yamaniyah, apa maksudnya? Wal hikmah al-imanu Yamanin, wal hikmah Yamaniyah. Kemudian wasaufa ya'tillahu biqaumin yuhib apa? Yuhibbuhumullah apa? Yuhibbunahu wa Allah akan mendatangkan kaum yang Allah itu mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Oleh Rasulullah SAW ditepuk apa namanya belakangnya hum kaum hada. Belakang apa? Hum kaum hada. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan itu adalah syarat. Karena dibilang anak itu adalah dari tulang suluk. Bahwasanya tepukannya Rasulullah itu yang mengeluarkan Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dasar apa? Itu yang mengeluarkan Abdul Hasan Al-Asy'ari. Hum kaum hada, ditepuk macam ini, itu adalah sebuah isyarat bahwasanya akan keluar dari suluk Abu Musa Al-Asy'ari yang akan biqaumin yuhibbunallah dan Allah yuhibbuhum. Dan Allah yuhibbuhum. Itulah sedikit tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan tidak ada yang cakap bahwasanya Abul Hasan itu menciptakan akidah, ada.
Abdul Hasan tidak menciptakan akidah. Abdul Hasan hanya membentangkan akidah yang ada. Karena itu nisbatnya ahli sunnah ke Asy'ari laisa nisbatul ikhtira wa innama nisbatul difa wal basar. Nisbatul difa wal basar. Membentangkan, mensyaratkan dan membela saja. Tapi semuanya sama. Tapi semuanya sama. Dan Imam Abdul Hasan ini subhanallah ini katanya murid-muridnya, saya dalam keadaan otak saya fresh, saya baca kitabnya Abdul Hasan. Saya baca kitabnya Abdul Hasan. Memang benar orang yang sangat kuat sekali, orang yang sangat kuat sekali, dan memang dia sangat alim sekali. Dan Syekh Said katanya nak buat kitab tentang Abdul Hasan al-Asy'ari. Apa kitabnya siapa? Al-Baihaqi apa? Dafu Syubahil Muftari. Dafu Syubahil Muftari. Tentang manaqib Abdul Hasan al-Asy'ari. Dan Imam Tajuddin As-Subki tanya kepada ayahnya, Taqiyuddin As-Subki, ayah, kenapa ketika ditulis dalam beberapa kitab itu siapa saja kawan-kawan dan penolong akidah Asy'ari hanya disebutkan beberapa saja, Abdul Hasan al-Bahili, fulan, hanya 10 atau 15 orang. Padahal majority semua ulama dengan akidah Asy'ari. Dengan akidah Asy'ari. Dijawab oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, mereka yang disebutkan itu adalah orang-orang yang famous membela akidah Asy'ari Maturidi saja. Hanya yang famous membela akidah Asy'ari. Kalau yang tak famous disebutkan, boleh menjadi beberapa jilid. Orang-orang yang tak famous dan ala akidah Asy'ari. Ala akidah Asy'ari sekarang dengan adanya banyak sekali propaganda. Orang mendengar Asy'ari itu macam macam cacian. Ada rajul udah macam corruption saja. Ada rajul corruption. Minta ada rajul Asy'ari, apalagi Maturidi. Nah, cakap pun susah dia. Tak boleh cakap apa itu Maturidi. Asy'ari sudah macam apa? Sesuatu cacian, suatu hinaan. Kenapa? Karena saya tidak pernah cakap apa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tak pernah saya. Kecuali ala sarkasm saya cakap. Cuma kalau Syekhul Islam, kalimat itu tak pantas untuk Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, oke. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Ibnu Taimiyah tak sama. Syekhul Islam Abdul Hasan al-Asy'ari. Ini semua hanya apa? Di telinga itu terbiasa. Di mana kita dengar kata siapa? Syekhul Islam. Siapa itu Syekhul Islam? Itu jangan apa namanya, kalimat Syekhul Islam itu jangan diberikan ke orang-orang yang tak pantas untuk Syekhul Islam. Wallahu a'lam. Oke. Wadi ilmu tauhid adalah Abdul Hasan al-Asy'ari. Makna wadi di sini Abdul Hasan al-Asy'ari bukan maknanya yang menciptakan, akan tetapi yang menyebarkan dan membentangkan dan membela. Akan tetapi yang menciptakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah wallahu taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa fadluhu wa nisbatun wal wajibu wal hukum. Hukum membaca, hukum mempelajari ilmu. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya hukum mempelajari ilmu kalam fardul kifayah. Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad menjelaskan bahwasanya hukum mempelajari ilmu kalam itu fardul kifayah. Itu untuk ad-dalil tafsiri, karena ilmu kalam ini hanya diperlukan untuk orang-orang yang sakit. Orang yang tak sakit tak ya mempelajari ilmu kalam, cukup di tempat yang sakitnya itu. Jangan sakitnya paling sedikit, Anda ambil Panadol 5, boleh overdosis, boleh overdosis. Oke. Adapun al-adillah al-ijmaliyah, mengetahui akidah Islam dengan dalil-dalil ijmali, hukumnya fardul ain ala
kulli mukallaf. Fardul ain ala kulli mukallaf. Akan tetapi mempelajari ilmu kalam yaitu mempelajari akidah Islamiyah dengan dalil tafsiri hukumnya fardul kifayah. Saya bilang khusus untuk antum, bukan fardul kifayah tapi fardul ain. Makanya kalau tak belajar Anda berdosa. Karena sudah tak ada orang lagi yang boleh belajar. Karena yang macam itu ilmu kalam ini buat kotak berasap. Buat kotak berasap. Seorang kita main Mobile Legends. Setelah kita main Mobile Legends daripada kita belajar ilmu kalam. Wa fadluhu wa nisbatun wal wajibu wal hukmul istimdad. Wal hukmul istimdad. Istimdad ilmu kalam. Istimdad ilmu kalam. Istimdad ilmu kalam itu sudah saya jelaskan di awal dari 3. Al-Quran, was sunnah, wal akal. Ini penting sekali. Akal. Al-Quran, was sunnah, kiranya itu musyarak. Ada, tapi unsur akal ini dia yang yumayyiz baina ahli sunnah wa ghairi ahli sunnah. Karena mutakalim selain ahli sunnah seperti mutakalim ala madzhab Wahabi mengatakan bahwasanya akal ini tidak boleh digunakan untuk istinbat akidiyah. Kita harus tetap dengan Quran was sunnah. Akal tak boleh. Akal kita ambil, kita buang, kita ganti Ibn Taimiyah. Akal tak boleh di harus kau Ibn Taimiyah, wakal Ibn Qayyim bas lakar wala akal tak boleh. Ada lagi mutakalim ala madhab wahdatul wujud. Ala madhab wahdatul wujud. Dia mempunyai sistem yang sedikit pelik. Namanya Thariqul Kasyaf. Thariqul Kasyaf. Kasyaf ini mirip dengan madhab ta'limiyah. Jadi bagaimana Anda mengetahui akidah? Kasyfun min Allah. Kasyfun min Allah, maknanya saya tahu direct dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ada orang cakap pas itu tepat sedikit. Kasyaf atau ilham selain dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hujah. Kenapa? Pertama ya, sama pamannya Ustadz Hilmi cakap, saya mengetahui Allah dari kasyaf. Oke, saya akan tanya, kasyaf dari mana? Dari Allah. Apa dalil ilham itu dari Allah? Mungkin dari setan. Mungkin dari setan. Apa beza? Anda cuma tahu maklumat, tak tahu ini dari siapa? Oh tak, saya yakin itu dari Allah. Tak mungkin Anda yakin. Oke lah, yakin dari Allah. Tahu dari mana Anda benar-benar paham makna ilham itu? Kadang orang tidur, dia mimpi macam-macam. Bangun-bangun, lupa kan? Atau tak paham benar-benar. Kalau memang itu benar dari Allah, Anda paham ilham itu belum tentu benar. Karena paham Anda tidak maksud, berbeda dengan pahamnya Rasulullah SAW. Pasti benar. Oh tidak mungkin, pasti benar itu. Pasti benar. Bagaimana Anda membuktikan ke orang lain? Waduh. Oh saya diilhami. Oke, apa bukti Anda? Diilhami. Rasul punya bukti namanya mukjizat. Bahwasanya saya mendapat wahyu. Anda apa bukti Anda? Anda mendapat wahyu. Ada bukti. Yang keempat, kalau Anda punya bukti, apa dalil saya harus mengikuti Anda? Kenapa saya wajib mengikuti Anda? Minimal ilham itu mempunyai 4
Karena itu dalam ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab Syarhun Nasabiyah ada fasal wal ilhamu laisa min turuki itsbatil aqaid al-sahih. Bukan. Ilham itu bukan tarik itsbatul aqaid. Maknanya laisa min turukil amah. Laisa min turukil amah. Ada namanya ilham itu biasanya didapat dengan cara riyadhah. Dengan cara riyadhah, makan hanya sedikit macam ini. Tak makan apa namanya? Kalau di Malaysia ada macam itu, di Indonesia banyak. Jadi puasa yang pelit-pelit sedikit. Ada namanya puasa putih. Hanya makan yang putih-putih. Benar, hanya makan nasi putih, makan ubi putih, makan tahu putih. Yang tak putih tak boleh makan. Itu namanya riyadhah. Ada namanya puasa makan ubi-ubi saja. Jadi hanya puasa makan hal-hal yang boleh tumbuh di tanah, macam apa? Ubi, kentang, yang hanya di tanah saja. Itu turun riyadhah. Dengan itu mereka merasa boleh untuk membersihkan hati. So ini di antara turun falasifah. Kita tidak bisa untuk mendapatkan ilham karena hati kita ini kotor. Sedangkan al-aqlul fa'al terus memberi. Dibilang dari wujud. Jadi terus memberi tapi tak ada tempat. Macam mana bersihkan hati? Kalau hati ini bersih, ilhamat akan boleh masuk. Seperti ya, Imam Sa'duddin Ghazali orangnya munsif. Apakah boleh orang mendapatkan pengetahuan dengan itu? Mungkin. Secara teori mungkin, karena itu namanya filsafat isyariyah. Tapi cara ini laisa min turukil amah. Tidak semua orang boleh ini. Saya kalau nggak tahu sifat-sifat Allah, saya harus puasa 30 tahun. 30 tahun hanya makan yang putih-putih saja. Tom yam sedap. Nasi goreng Cina pun sedap. Kenapa saya harus makan putih-putih macam ini? Puasa di Indonesia macam-macam. Ada puasa berputar. Jadi dia macam kelelawar. Kepala di bawah. Macam-macam loh teman-teman. Semuanya itu thariqun min turukir riyadhah. Untuk membersihkan menurut mereka. Dibilang mukhalafatun nafas. Mazhab wahdatul wujud menafikan akal. Tak yang kita buat akal, dibilang akal sonam. Sonam ini apa? Berhala. Anda memakai kasyaf karena Anda masih kecil saja. Nanti kalau sudah Anda besar, tak yang pakai akal. Pakai ilham dan kasyaf. Oke, kalau boleh pakai ini, semua boleh mengaku nabi ya Yesus. Oh, saya kasyaf. Nanti Husainnya akan cakap kasyaf. Nanti pun akan cakap kasyaf. Kalau semua boleh kasyaf, habis ini agama habis. Dengan adanya akal ini akan menjadikan akidah ini tak misterius. Karena semua boleh faham. Dengan adanya akal ini, tasawuf tak misterius. Karena semua boleh faham. Kalau tak ada ilmu kalam dan akal ini, akan ada sebuah monopoli kebenaran. Semua akan cakap saya yang benar. Kenapa? Ilham minasyaitan. Bukan ilham minal. Dulu katanya saya punya guru Syekh Idrisi pernah bertemu dengan itu salah seorang persyarat kuliahnya di antara mazhab wahdatul wujud. Benar, di tengah-tengah syarat di college dia cakap, dengarkan, sekarang saya mendapat ilham dari Allah. Benar, dikatakan itu. Sekarang ini saya mendapat ilham dari Allah. Kata Syekh Idrisi, macam mana dia cakap salah? Macam mana Allah mengilhami benda yang salah? Itu bukan dari Allah tapi setan. Jangan-jangan orang ini menyembah setan pula karena mengilhami ilham yang salah. Itulah peliknya kalau kita menggunakan ilham dan kasyaf.
akan ada misterius, karena paranormal misterius, tak jelas, dan akan ada memonopoli kebenaran. Saya benar, kenapa? Karena ilham min Allah. Ilmu kalam wa mahawalihi akan menjadikan hal-hal seperti ini transparan. Hal seperti ini transparan. Semua boleh paham. Tak ada orang yang bohongin orang, tak ada orang yang dustakan orang, karena beberapa orang yang mengatakan ilham memanfaatkan orang untuk diambil uangnya, diambil ininya dengan dalil ilham. Dengan adanya ilmu, mereka tak suka dengan ilmu kalam. Karena kenapa? Ini akan mengungkap kebohongan mereka. Ini akan mengungkap kebohongan mereka. Oke? Tinggal satu, bahwa kenapa dinamakan ilmu kalam? Kita tunda apa kita selesaikan lama-lama? Perlu 10 menit. Sambung minggu depan. Oke. Insyaallah, kenapa dinamakan ilmu kalam? Ada beberapa pendapat. Ada sekitar 7 atau 6 pendapat. Kenapa dinamakan ilmu kalam secara spesifik? Kenapa tak dinamakan ilmu tauhid? Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Tapi ilmu kalam secara spesifik, insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan kita lebih paham dengan akidah. Memang kisah Imam Syafi'i tadi itu, adakah maksudnya dia mendapat hidayah untuk masuk pada Ahlussunnah Jemaah dengan melalui para ulama yang lain yang membahas dengan dia, ataupun dia sendiri melalui kajian-kajian dia untuk dia asbab kepada Dua-duanya mungkin. Mungkin dia bertemu dengan ulama-ulama ahli sunnah yang lain, kemudian dia berdiskusi, itu mungkin. Atau mungkin juga selain itu dia juga melihat ada yang ada problem di Mu'tazilah. Itu mani'atul khulu walaysa mani'atul jama'. Mungkin dua-duanya terjadi. Beberapa orang awam mengatakan Imam Asy'ari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Imam Asy'ari berpindah dari madzhab Mu'tazilah ke ahli sunnah bukan hanya karena itu. Akan tetapi beliau melihat Rasul karena itu adalah puncak keraguannya. Jadi memang sudah ada problem dengan akidah Mu'tazilah, yang mana Imam Asy'ari tak selisih dengan akidah itu. Di atas itu, untuk menambah keraguannya dan memantapkan hatinya ke ahli sunnah, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang banyak yang mengatakan, wah Imam Asy'ari itu satu hari satu malam berpindah dari Mu'tazilah ke ahli sunnah. Bukan macam itu. Ulama tak macam itu. Ulama itu berpindahnya tak macam itu. Mereka macam akumulasi karena research. Selama ulama tidak mengumumkan perpindahannya, dia tak pindah. Karena banyak teman-teman cakap Imam Asy'ari berpindah 2 hari. Sudah dengar? Oh iya, benar Salafi kan? Berpindah ke Salafi dengan mengarang kitab apa? Al-Ibadah. Imam Razi bertobat ke Salafi. Imam Ghazali benar tobat juga, semua bertobat. Semua bertobat. Dikatakan Imam Razi ini ketika meninggal ada surat di bawah bantalnya, dibilang saya bertobat. Jadi Anda cakap Imam Razi macam anta ya, ini yang tak berani apa-apa. Ini Imam Razi. Ada yang cakap Az-Zamakhsyari bertobat dari Mu'tazilah, tapi bertobat. Selama dia tidak mengumumkan macam Asy'ari, tak akan bertobat. Zamakhsyari ketika ketuk rumah orang, ana Zamakhsyari al-Mu'tazili. Dia bangga dengan Mu'tazilinya. Orang macam itu nak tobat. Wah, kalau memang beliau nak bertobat, ada pengumumannya, ada isytiharnya. Selama tidak ada isytihar, tak akan itu bertobat. Semua ala Mu'tazilah, semua ala. Nanti kejap lagi akan cakap Ibn Taimiyah bertobat. Nah, ada juga. Ada kan?
Maka seperti itu, selama tidak ada macam istihadnya macam Abdul Hanan Asy'ari, tak ada yang bertobat. Wallahu a'lam. Jadi bukan hanya cuma satu saja, kan, tapi boleh dua. Boleh dia juga bertemu dengan ulama, boleh juga dia hanya research secara pribadi. Dua-duanya oke. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa taqabbal minna asuma wa zakkina wa lana syakiyyan wa lahuma. Allahumma la tad'alna illa wa qad syakiyyan ila asata wa dhaliman ila haita wa la madluman ila asata wa la hakim min hawajid dunya illa laka fi hadhihi wa nafsi ya rabbal alamin rabbana atina hasanatan wa qina adzabannar wa atina hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ala kulliyatin salihah wa ala man wasafna salihun wa ila qadri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.